Twitter ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sudah sampai semua ya. Sudah hadir semua. Oh, cuman 30 ya. Berarti ini separuh-separuh dong. Kelas yang ini separuh juga. Kelas yang Yapik. Ini gabungan ya, Pak? Ya, gabungan. Hmm. Yapik separuh juga ya. Ini separuh-separuh kayaknya. Oke. Kayaknya tadi sempat 32 ya, Bu Nur. Oh, nggak tahu saya nggak ngeliat Ya, angka tadi. mestinya kan kalau ini lebih dari 80 ya, Pak? enggak juga sih, tapi kayaknya harusnya lebih dari 40 ya. Harusnya itu lebih dari 40. Atau Offline harusnya berapa harus orang, Pak? ya, harusnya kan lebih dari 40. Tapi itu kalau masuk semua kan di ya apa itu belasan ya? Apa 20 nggak nyampe ya? Kalau yang terdaftar, yang aktif di bawah itu. Oke, ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan juga melihat agama? Dan sebaliknya ya, agama melihat fenomena sosial dan budaya. Agama itu juga merupakan bagian dari fenomena sosial dan budaya. Nah, beberapa teori ya, Durkheim kan menunjuk apa memberikan teori. Eh, ini yang sangat sangat fundamental tiga orang ini ya, Durkheim, Weber dan Marx ya. Durkheim kan melihat agama merefleksi ya menjadi apa sebagai refleksi struktur sosial. Jadi manusia itu tidak lepas dari masyarakat sekitarnya. Eh, Agama itu ada karena adanya struktur sosial. Eh, itu kira-kira sama dengan eh, Talcott Parson ya. Weber menghubungkannya dengan perilaku ekonomi. Max Weber ini dia kalau nggak salah seorang pendeta ya, ya dengan etika Protestan dia mencoba untuk melihat koherensi ya, antara koherensi dan korespondensi antara etika Protestan dengan eh, kapitalisme. Walaupun menurut sebagian orang Weber cocokologi ya, tapi sebagian orang lain mengatakan nggak begitu. Ada ketemu juga dan paradigma yang digunakan Weber kemudian bisa digunakan untuk menemukan kecocokan eh, ya etika agama apa gitu ya atau etika kelompok keberagamaan yang apa gitu, yang mana gitu. Eh, Etos kerja agama kelompok agama tertentu dihubungkan dengan kapitalisme itu bisa bisa menggunakan metodenya Weber, paradigmanya Weber. Ya. Marx melihat agama sebagai candu untuk meredam gejolak. Candu itu apa sih? Candu itu yang dimaksud, yang dimaksud oleh Obat Marx apa? obat bius bukan? Ya obat obat bius, memang obat bius. Jadi gini, ada eh, kalau kita mau operasi ya, mau surgery itu kan kita menggunakan obat bius. Nah, obat bius itu kan candu, opium. Ya. Kalau obat bius kalau diberikan secara terus-menerus membuat orang jadi ya tidak tidak layak untuk bekerja dan berkegiatan. Nah, agama dianggap sebagai candu karena meredam gejolak sosial dan melegitimasi ketimpangan sosial. Nah, Talcott Parsons ini sama atau sejalan dengan Durkheim ya, bahwa agama merupakan sistem ya dalam tatanan sosial. Jadi agama ini dengan struktur sosial itu satu. Ya. Salah satu pionir feminisme Harriet Martineau ini juga melihat agama itu ya dari segi ketimpangan gender. Dalam institusi agama itu ada ketimpangan gender. Nah, beberapa tokoh filsafat Islam ya banyak ya.
yang kontemporer maupun yang sudah lama, yang itu melihat wahyu ya, bukan agama itu sendiri, bukan, tapi wahyu sebagai sumber mata air pengetahuan. Agama sebagai titik tolak ya, tumpuan ilmu pengetahuan. Nah, agama kan berangkat dari wahyu. Agama berangkat dari wahyu, wahyu itu ya mengaplikasikan kognisi manusia. Jadi manusia akhirnya punya kognisi ya. Jadi proses revolusi kognitif mengenalkan konsep penciptaan, kehancuran ruh ya, konsep hidup mati dan sebagainya. Konsep takdir ya, pilihan-pilihan manusia antara takdir dengan kehendak bebas. Nah, manusia itu bicara takdir dan kehendak bebas itu tidak jauh dari mitologi-mitologi. Wahyu dan tradisi itu sumber mata air. Ya, mata air pengetahuan. Nah, rumpun ilmu dalam filsafat teoritis, saya menggunakan ini ya, filsafat teoritis dan filsafat praktis ya. Metafisika yang paling awal tuh teologi, divinity ya. Metafisika adalah dalam ontologi, metafisika itu bagian terbesarnya ya. Kemudian teologi itu ada di dalam metafisika. Matematika ya, tentang simbol, huruf, angka, masuk ke situ ke semiotika, hermeneutika. Fisika ya, tentang alam empiris. Fisika di sini bukan fisika modern ya, tapi fisika klasik, fisika kuno. Fisika kuno itu tentang Alam. ya, tentang semua alam yang empiris ini ya, termasuk astronomi, termasuk geologi dan sebagainya. Nah, dalam filsafat praktis itu ada etika, politik dan hukum. Politik ya, kerumah tanggaan. Masuk di sini ada hal-hal yang ruang publik dan ruang privat. Etika menjadi induk di situ. Sama kayak tadi yang teoritis itu induknya adalah teologi atau metafisika. Nah, agama merupakan fenomena sosial. Ya, kaitannya ini dengan fungsi kedudukan agama. Jadi agama punya fungsi dan kedudukan di tengah masyarakat. Agama juga fenomena budaya. Ya, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa peradaban manusia itu dipengaruhi dan hadir bersama dengan kehadiran agama. Jadi manusia itu ya mau tidak mau pasti beragama atau setidaknya bertuhan. Ya. Beragama atau setidaknya bertuhan. Ya. Nah, pengaruh agama di ruang publik. Misalnya kasus-kasus tertentu ya. Kita menjadi toleran atau menjadi intoleran adalah karena agama. Atau karena sesuatu yang bentuknya itu metafisik. Pemikiran, ideologi, dan sebagainya ya. Yang masuk ke dalam struktur sosial. Kalau struktur sosialnya intoleran, maka masyarakatnya intoleran. Kalau struktur sosialnya toleran, masyarakatnya toleran. Ya, ritual kegiatan masyarakat itu juga bagian dari struktur sosial. Nah, ketika kita bicara studi Islam, studi agama-agama, kita tidak hanya membicarakan teologi-teologi, ajaran-ajaran atau pemahaman eh, keagamaan. Misalnya pemahaman tentang teks, tentang Al-Quran, hadis, tentang tafsir, ya. Tapi lebih dari itu, kita juga melihat agama itu juga sebagai fenomena sosial dan fenomena budaya. Bagaimana dialog antara agama, ya, pluralisme, multikulturalisme, ya, inklusivisme, pluralisme, multikulturalisme. Ya, agama tidak hanya berisi doktrin dan dogma. Nah, di dalam ini ya, dalam kenyataannya ya, ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu itu juga ada isinya juga dogma para sarjana. Nah, ya, paradigma agama juga menjadi paradigma dalam memandang melihat dunia ya. Sistem pengetahuan dan pandangan dunia ya, bagaimana wahyu itu menjadi sumber mata air ya, merangkai kerangka ontologis, epistemologis dan aksiologis dari ilmu pengetahuan dan dari kita bagaimana kita melihat dunia. Bahkan satu-satunya sumber mata air pengetahuan adalah wahyu.
agama pagan Yunani, Romawi, Mesir, Mesopotamia, Nordik, Arab, dan lain-lain ya, agama-agama pagan ya. Pagan itu apa sih? Yang politeis ya, yang Tuhannya banyak. Ya berarti berdasarkan pemahaman itu ya, yang itu ini pemahaman Victorian ya. Dengan demikian kita akan melihat juga Hindu juga sebagai agama pagan. Tapi tidak ke situ kita arahnya. Kita mengakui saja bahwa agama-agama politeis di wilayah Timur Tengah, di wilayah Persia, Jazirah Arab, Mediterania, Eropa, Afrika Utara ya, itu mungkin juga Eropa Timur ya, mungkin juga Eropa Timur itu adalah ya agama-agama pagan, itu disebut pagan ya, politeis yang itu yang disebut pagan. Itu semuanya punya sebetulnya konsep serupa dengan wahyu. Itu juga menjadi sumber mata air pengetahuan. Jadi satu-satunya memang sumber mata air pengetahuan itu ya wahyu. Kalau nggak ada wahyunya, nggak ada wahyu nih, nggak ada pengetahuan apa sumber mata airnya, nggak ada mata airnya. Nah, isi wahyu itu kisah-kisah terdahulu, bukan sebagai fakta sejarah, ya. Karena itu bukan 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 hasil penelitian sejarah, bukan kronik, ya. Tapi sebagai fakta eksistensial, norma-norma, janji dan ramalan masa depan. Ya, wahyu ini kemudian mendorong manusia kita mengobservasi, kita berpikir mendalam, berkontemplasi, bereksperimentasi, ya. Akhirnya kita mengetahui, memandang, ya, muncullah berbagai pandangan, pendapat, muncullah berbagai teori tentang eksistensi, esensi, realitas, tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya, ya. Nah, di ranah empiris agama menjadi fenomena, ritual, ekspresi keberagamaan, sistem etika, teori nilai, sistem pengetahuan itu sebetulnya juga masuk dalam fenomena, ya. Agama itu lahir untuk membangun peradaban manusia. Kalau nggak ada agama, nggak ada peradaban. Ya, agama adalah intinya revolusi kognitif. Agama yang menjadi sistem pengetahuan, pandangan dunia, perspektif ya, hingga akhir agama menjadi tatanan sosial. Ya, Eh, saya sudah menyerahkan ya untuk UAS ya. Untuk UAS itu saya sudah menyerahkan soal ke admin masing-masing ya, PIK dan kelas PJJ, kelas jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik soalnya, ya. Mudah-mudahan bisa bisa dikerjakan soalnya dan insya Allah ya saya juga sudah mulai ini apa namanya sudah mulai saya cicil ya untuk masukkan nilai ke nilai teman-teman ya ke form yang sudah disediakan. Jadi saya bisa menyerahkannya lebih cepat. Nah, ini gimana teman-teman, ada yang mau menanggapi, bicara, mau menyampaikan sesuatu? Ini yang aktif-aktif biasanya kalau PJJ yang aktif-aktif nih yang sudah lebih senior. Betul, Pak. Coba yang junior-junior. Coba. Yang offline, Pak, kita pengen kenal. Makanya di mana coba? Siapa? Yang ABG muncul lah tuh. Saya nyari-nyari di mana Pak Iqbal, mana Iqbal? Ah, ini ada Pak Iqbal tuh. Hadir, Insya Ya, Allah. gimana Pak Iqbal? Oke, boleh bertanya aja Pak ya. Gimana? Silakan. Eh, apakah fungsi agama dalam masyarakat itu lebih bersifat integratif
Dalam? Dalam artian gitu bisa mempersatukan, Hmm? ya. Atau justru potensial sebagai sumber konflik, Pak. Dalam apa tadi? Agama dalam? Eh, apakah fungsi agama dalam masyarakat? Oh, dalam masyarakat ya. Ya, dalam masyarakat lebih bersifat integratif. Maksudnya itu apa ya? Integratif itu kan mempersatukan ya. Apakah lebih mempersatukan atau justru potensial sebagai sumber konflik, Pak? Ya, itu kan dua-duanya. Itu jelas dua-duanya ada. Karena Mm-mm. gini, kita melihat masyarakat ya. Ada community, ada society ya. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Kita tahu batasnya ya. Kalau community itu merujuk pada masyarakat paguyuban ya. Kalau society merujuk pada masyarakat patembayan ya atau yang terstruktur. Eh, tidak berhenti di situ. Ada eh, ruang-ruang ya yang bisa menunjukkan ada batas-batas ya antara satu kelompok dengan kelompok. Kenapa manusia itu berkelompok? Karena kita ingin punya apa kepemilikan ya. Manusia itu butuh kepemilikan. Manusia bisa dibilang coba deh ini dibahas juga oleh Harari ya. Coba deh kalau ada simpanse di lapangan Monas itu atau banteng ya di ratusan ribuan Iya. ekor banteng di sekitar Monas pasti berantakan. Tapi kalau ya manusia ribuan di Monas bisa tertib. Nah, ini menunjukkan manusia berbeda dengan hewan. Agama itu termasuk yang membuat manusia itu bisa setertib itu. Tapi agama juga ada di ruang komunal. Ruang komunal ini membatasi antara mana ruang publik dan mana ruang privat. Jadi agama itu kan dia bisa masuk dia akan mempengaruhi kepada ruang publik ya. Kalau kita bangun masjid kan di ruang publik bangunan masjidnya. Kan nggak mungkin bangunan masjidnya di ruang privat toh. Gimana caranya kalau bangunan masjid di ruang privat itu? Jadinya bukan bukan ini, jadinya mihrab atau jadi musola gitu ya kan. Jadinya Iya, masjid keluarga. bukan masjid ya, masjid keluarga. Jadi masjid itu nggak ada di ruang privat, adanya di ruang publik. Tapi ketika kita masuk ke masjid, kita masuk di ruang komunal. Karena yang ada di masjid adalah orang-orang yang ya seagama dengan kita. Atau kalau kalau orang-orang Kristen, Protestan masuk ke gerejanya, ya dia akan masuk ke ruang komunal dia. Orang-orang Katolik masuk ke gerejanya, ya orang Ortodoks masuk ke dalam ruang komunalnya. Kalau kita bertamu ke gereja, ke pura, ke wihara, itu kita bertamu ke ruang komunal orang. Kita nggak bertamu ke rumah teman kita, tapi kita bertamu ke ruang komunal. Ruang komunal itu apa tidak bisa disebut ruang privat, tapi juga bukan menjadi ruang publik, Hmm. tidak menjadi ruang publik, ruang komunal. Kenapa harus ada ruang komunal? Karena ruang komunal itu menunjukkan bahwa ada golongan dalam masyarakat besar ya. Ada himpunan dalam himpunan yang besar, ada himpunan-himpunan kecil. Nah, himpunan-himpunan kecil itu adalah komunal-komunal tadi. Ruang-ruang komunal masuk ke dalam ruang publik yang lebih besar. Nah, sehingga kalau gitu agama bisa menjadi apa? Memecah belah dan bisa juga eh, menyatukan. Kalau kita lihat sebagian kasus yang lampau ya, itu agama. Di Indonesia terutama, ini Indonesia dan di Asia Tenggara ya, kebanyakan isu yang berkembang adalah isu agama. Ya. Tapi kalau kita lihatnya misalnya di Eropa, sampai dengan hari ini di Eropa itu masih isunya itu suku bangsa. Afrika juga begitu. Masih lebih banyak suku bangsa dibanding agama. Sekalipun agama dipakai ya, belakangan kayaknya ada ya Nigeria itu isu agama kayaknya masih menjadi
besar ya konflik antara agama antara Muslim dengan dengan Kristen ya. Antara umat Islam dengan umat Kristen di Nigeria ya. Tapi sekalipun begitu ya tidak sama, mereka masih masih cenderung etnis karena mereka cenderung tidak keluar dari agamanya sebagaimana tidak keluar dari etnisitasnya gitu loh. Mereka itu memandang ada kesatuan di situ. Nah, ini yang apa bisa dilihat sebagai potensinya bagaimana mau menjadi mau apa apakah lebih ke menyatukan atau memecah belah itu memang tidak bisa dijamin ya. Bisa 50-50 tergantung situasi ya masyarakat lebih besarnya seperti apa, ruang publiknya seperti apa. Gitu. Ya, ada lagi? Kalau misalnya peran tokoh agama, misalnya institusi keagamaan, pendidikan dalam membangun budaya toleransi antar umat beragama, gimana itu, Pak? Nah, ini masuknya tidak di filsafat ilmu ya. Masuknya di mata kuliah tentang pluralisme, multikulturalisme ya. Ada ya mata kuliahnya kan kalau nggak salah. Oh ya, Ada mata kuliahnya itu. Nah, ini eh, kalau itu ya tidak masuk dalam fungsi, dalam arti tidak masuk dalam bagaimana kita melihat agama itu juga sebagai paradigma dan sekaligus ya bisa juga menjadi fenomena. Eh, tapi saya ingin membuka gini ya. Eh, teman-teman tahu bahwa agama itu ya bukan hanya sebatas pada wahyu. Agama itu awalnya wahyu, ya, berasal dari wahyu. Dan bahkan bukan hanya agama yang berasal dari wahyu. Semua paradigma kita, cara kita memandang dunia sebetulnya berangkat dari wahyu. Karena agama-agama pagan sekalipun itu punya sebetulnya semacam wahyu itu. Karena wahyu apa aja apa isinya tadi? Kisah-kisah ya. Ada kisah-kisah, kisah-kisah itu kan bagian wahyu di Al-Qur'an juga ada kisah-kisah. Saya nggak tahu ya agama apa yang di timur ya, misalnya di dalam kitab Weda misalnya, di dalam kitab apa kitabnya agama Konghucu dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil, kita melihat apa kitab-kitab agama yang lainnya di wilayah eh, atau di tradisi Ibrahimiyah ya, itu isinya memang cerita-cerita, kitab apa kisah-kisah. Ada kisah-kisah, ada norma-norma, ya, ada ramalan-ramalan, ya, tiga hal ini. Ya, kisah-kisah dan ramalan-ramalan atau janji-janji itu, ya, itu kalau dalam Al-Quran mendominasi kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu bukan bukan sebagai fakta sejarah diperlihatkan, tapi sebagai fakta eksistensial. Ya, itu wujud, itu bagian dari wujud. Jadi kita nggak bisa, itu bagian dari wujud dari eksistensi. Bukan bukan soal itu fakta sejarahnya gimana. Kita nggak perlu mencari terlalu mendalam untuk fakta sejarah. Walaupun boleh tentu ya, karena kan tidak ada salahnya juga. Ya, kita malah diperintahkan suruh melihat. Ya, ya dalam ayatnya kan begitu, suruh melihat. Nah, kalau suruh melihat kan berarti di situ ada fakta sejarah berkaitan dengan fakta eksistensial tadi. Ya, misalnya banjir Nabi Nuh. Fakta eksistensial banjir Nabi Nuh berbeda dengan fakta sejarah. Kalau fakta sejarah kita berbeda pendapat. Banjirnya Nabi Nuh itu apakah keseluruhan, seluruh dunia ataukah lokal? Nah, yang berpendapat lokal, barangkali di tempat lain juga ada banjir Nabi Nuh juga, lokal juga, tapi bukan banjir yang sama ya. Artinya misteri air bah, ya, peristiwa air bah itu global atau lokal itu menjadi pertanyaan. Ada pendapat itu lokal di sejumlah tempat terjadi. Barangkali ada peristiwa-peristiwa serupa. Nah, kemudian yang masuk dalam Al-Quran hanya satu orang. Ya, itu kan kemudian tidak masuk antara itu teori-teori semacam itu
ya penafsiran, masuk ke penafsiran satu, kedua bisa jadi masuk ke dalam fakta sejarah, pencarian fakta sejarah. Tapi kalau secara eksistensial, banjirnya Nabi Nuh, banjir air bah itu peristiwa air bah itu nyata secara eksistensial. Peristiwa air bah itu tinggal kemudian ada nggak fakta sejarah yang berkaitan? Ada. Eksodus ya, Eksodus atau peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir. Itu bukan fakta sejarahnya seperti itu persis ya. Fakta sejarahnya berbeda dengan fakta eksistensialnya. Tapi kembali lagi kita bisa saja melihat itu sebagai ya kalau kalau penafsiran kan ya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu pertama orang-orang yang ahli dalam dalam tafsir pasti punya pendapat yang berbeda-beda ya sesama orang-orang yang punya keahlian di situ. Ya, namun fakta di lapangan adalah kita tidak melihat ya kita tidak melihat kisah-kisah itu sebagai fakta sejarah di sini ya di mata kuliah ini ataupun di dalam pembahasan ya misalnya hermeneutika semiotika juga tidak melihat itu sebagai fakta sejarah ansih ya tapi melihat kisah-kisah itu sebagai fakta eksistensial itu masuknya ke filsafat. Oke, ada lagi. Mana ini? Oh, tadi itu Davi ada. Mana apa? Daud Firdaus. Silakan. Halo. Gimana Pak? Ya, Hadir Pak. apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Ini sudah 14 ya. Sudah selesai untuk ininya. Semester 3 belum tahu ya. Saya belum belum tahu apakah semester 3 itu akan ketemu lagi atau enggak dengan saya. Bisa jadi ketemu lagi, bisa bisa juga tidak. Halo. Halo Pak. Ustadz Miftah tuh, Ustadz Miftah mau nanya kayaknya ada senyum-senyum. Oke. Saya Oke. Ini kan apa namanya? Kita kan bicara tentang agama ya, apalagi kita kaitannya dengan menyangkut dengan isu-isu geopolitik global ya, Pak ya. Eh, Kenapa sih, Pak, agama itu ketika dilihat dari pandangan bukan dari pandangan dunia ya, tapi kalau dilihat dari banyaknya apa namanya banyaknya peperangan itu banyak dikaitkan ataupun banyak yang dikaitkan dengan isu-isu agama. Katakanlah kayak kemarin ada Iran dengan nah, Israel, kemudian Palestina dan Israel, kemudian Sunni Syiah dan lain-lain gitu, Pak. Kayaknya kalau kalau ada satu satu keributan ataupun satu peperangan terus kemudian dikaitkan dengan agama, itu kayaknya asik sekali buat digoreng gitu, Pak. ini Iya.
Ya, Betul, kalau Pak. kalau melihat kan agama itu penting di sejumlah negara ya. Menurut negara lain, menurut masyarakat di negara lain tidak begitu. Ya, ini menjadi soalan yang perlu kita perhatikan. Agama itu batasannya di mana sih? Gitu. Ya, agama di sini maksudnya batasannya atau ukhrawi, ukhrawi itu. Ada yang ukhrawi, ada yang duniawi. Duniawi itu batasannya apa? Kalau kita bicara yang mana yang sakral dan mana yang profan. Nah, yang mana yang sakral dan mana yang profan. Profan itu seperti apa? Misalnya kalau kita membaca eh, sejarah ya, sejarah itu ruang profan. Tapi sejarah itu batasannya adalah apa? Kalau sejarah itu profan, tapi kita sepakat. Tapi sejarah itu batasannya di mana? Sejarah kan bisa juga berupa apa? Bisa juga menjadi dia bentuknya atau rupanya adalah kisah masa lalu. Kalau kisah masa lalu apa bedanya dengan teks Wahyu tadi? Cerita masa lalu. Sejarah juga fakta kejadian yang sudah lewat. Dan ada lagi sejumlah pemahaman-pemahaman ya. Kalau kita melihat belakangan ya, Zionisme itu memang memang bukan agama, bukan tentang agama. Zionisme bukan tentang agama, itu tentang eh, ideologi, ya, tentang politik. Zionisme itu tidak berkaitan dengan agama Yahudi. Karena di antara Zionis itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ya, itu. Kemudian sama juga di dalam eh, kalau kita lihat antara Iran dan sekarang Iran menyerang Israel itu Iran tidak menyerang duluan. Iran itu membela diri. Eh, Kenapa harus membela diri? Ya iya kalau dia nyerang duluan ya hukum internasional ya. Hukum internasional itu bukan bukan ya nggak berlaku itu ya. Hukum internasional bisa saja berlaku. Bisa dipaksakan karena orang-orangnya saja tidak mau memaksakan. Ya itu saya kira banyak orang yang melihat menghubungkan dengan agama. Apakah semuanya berhubungan dengan agama? Apakah ini antar agama? Ya. Kemudian apa narasi ya tentang Sunni dan Syiah. Padahal baik Sunni maupun Syiah itu belum ada sampai ya kalau kita baca disertasinya Nurholis Majid, Sunni dan Syiah Sunni ya, Nurholis Majid menyebutkan Sunni. Sunni itu belum ada sampai kira-kira sampai zamannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tahun berapa? Tahun berapa Ibnu Taimiyah? Saya sebelum pasti nyari sambil nyari saya teman-teman ada yang ingat nggak? Tahun berapa Ibnu Taimiyah? 1263 1328. Ya, perhatikan paruh kedua 1200-an ya, abad ke-13 sampai abad 14. Paruh pertama usianya hanya 65 tahun. Kira-kira sampai situ. Jadi sudah perang salib, sudah perang salib itu. Perang salib kan tahun berapa? Itu sudah perang salib baru ada Sunni dan Syiah secara real ya. Secara real. Perpecahan antara Sunni dan Syiah itu real betul-betul terjadi. Itu batasnya mana itu terjadi di zaman Ibnu Taimiyah. Sudah perang salib. Jauh berarti.
Nah, ini kan artinya Sunni dan Syiah itu bukan sesuatu yang sudah lama ada. Bahkan Sunni juga ya. Ini yang membuat saya yakin bahwa Muawiyah itu bukan Sunni. Jadi yang menyebut Muawiyah itu Sunni itu perlu dipertanyakan. Sunninya dari mana? Dia ikut mazhabnya siapa? Nah, Muawiyah itu di zaman para sahabat. Dia kan nggak mungkin dong dia berbeda zaman jauh dengan bapaknya. Dia kan satu zaman dong dengan saya dengan ayah saya kan satu zaman. Ya, sekalipun misalnya apa ya pengecualian lah kalau misalnya disebut pengecualian. Pengecualian ya kalau ada orang lahir bapaknya sudah meninggal, ibunya masih mengandung dia masih di kandungan. Bisa dikatakan tidak sejaman, tapi itu nggak masuk dalam yang dimaksudkan ya. Muawiyah kan pasti sezaman dengan bapaknya. Muawiyah bin Abu Sufyan sezaman dengan Abu Sufyan dan itu sudah jelas itu. Artinya dia sezaman dengan para sahabat, sezaman dengan Rasul. Ya. Nah, dengan demikian dia nggak mungkin ikut mazhabnya siapa. Ikut mazhab siapa? Nah, Abu Ja'far saja yang Imam Ja'far saja yang sudah yang menjadi guru dari para imam mazhab ya, baik Sunni maupun Syiah itu lahir sesudah Muawiyah, jauh sesudah Muawiyah. Itu gurunya para imam mazhab. Gurunya para imam mazhab di Ahlu Sunnah dan di Syiah. Itu lahirnya jauh sesudah Muawiyah. Maka Muawiyah gimana disebut Sunni? Gimana cara menyebut Muawiyah itu Sunni? Buktinya apa? Gurunya aja belum lahir kok. Belakangan sekali itu. Ini menjadi penting. Eh, ya, jadi artinya kan Sunni maupun Syiah itu adalah hasil dari proses ya, proses lama itu proses panjang. Ada konsolidasi bertahun-tahun, berabad-abad. Ya, konsolidasi antar mazhab fikih, mazhab kalam menghasilkan kelompok ini yang disebut Sunni, ini yang disebut Syiah. Mu'tazilah seolah-olah bukan bagian dari Sunni. Kenapa? Mu'tazilah tidak dianggap sebagai bagian dari Sunni, tapi menurut saya Mu'tazilah itu Sunni. Bisa dibilang Sunni. Secara kalam enggak, tapi kan lo bicara mazhab fikih coba. Orang-orang yang aku Mu'tazilah pasti mereka mazhab fikihnya pasti ngikutin salah satu dari 4 imam mazhab yang sekarang banyak diikuti atau 5 ya dengan Imam Ja'far. Artinya dengan demikian mazhab kalamnya mungkin dapat tersingkir ya, terpisahkan Mu'tazilah, I'tazilu. Tapi mazhab kalamnya saja, tapi mazhab fikih dia nggak mungkin terpisah. Dia akan masuk ke dalam. Artinya dengan demikian ya Mu'tazilah bisa diakui sebagai masih dalam koridor Sunni. Nah, ini yang menjadikan kita banyak terpengaruh ya narasi-narasi. Ada narasi. Saya kira bukan di Islam saja ya, di agama lain pasti ada narasi. Namanya orang berkhotbah ya di masjid, di gereja, di pura, di wihara orang berkhotbah. Tokoh agamanya berkhotbah, pemimpin agamanya berkhotbah, ya memberikan petuah-petuah. Tidak mesti selalu dia itu memberikan petuah itu baik atau baik dan benar gitu ya. Bisa jadi dia tidak baik dan benar. Baik dan benar itu kan polite. Ya, ada kebijaksanaan di situ. Misalnya ya, kalau kita lihat rukun khutbah Jumat kan khutbah Jumat itu menyeru kepada takwa. Berarti dia tidak boleh membahas cabang-cabang dari yang hubungannya nanti kepada muamalah politik, ekonomi, ya, tentang bunga bank. Itu muamalah itu. Tentang jual beli, tentang nggak masuk di situ. Ya, tentang korupsi bahkan sebenarnya nggak masuk di situ. Tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia nggak masuk di situ. Tentang pemilu nggak masuk di situ. Tidak masuk dalam rukun khutbah itu boleh dibahas sebetulnya atau perlu dibahas. Tentang LGBT bahkan nggak masuk di situ, nggak perlu. Udah tentang untuk bertakwa.
nasihat untuk bertakwa. Tapi batasan nasihat untuk bertakwanya sendiri yang, nah, apakah agama lain melanggar ya koridornya masing-masing? Mungkin ada ada pendeta yang melanggar koridor. Kalau khotbah itu harusnya apa isinya? Tapi kemudian dilanggar, dia memberikan ujaran kebencian. Tapi kan internal mereka. Hal yang sama bisa terjadi. Ada pura eh, yang tetua agamanya, pemimpin agamanya begitu. Ada di wihara yang pemimpin agamanya mungkin saja terjadi. Itu bisa terjadi. Orang yang anti Syiah dan anti Sunni itu ada saja. Tapi saya kira kalau di wilayah eh, apa misalnya ya di wilayah tertentu yang sudah terbiasa itu nggak pengaruh sama sekali. Tentang apa perbedaan tadi itu nggak terlalu pengaruh. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Oke. Gimana? Seperti yang sedang apa namanya, nggih, Pak. Seperti yang sedang viral akhir-akhir ini kan ketika salah satu Muslim di New York kemudian mencalonkan wali kota New York secara secara apa namanya secara politik kemudian dari presidennya sendiri itu langsung menjegal seperti kayak ada Islamofobia gitu loh, Pak. Ini presiden itu dia gini ya. Amerika Serikat itu juga beda antara New York kota ya, wali kota. Kota itu kan ada kota dan distrik ya. Kota dan county. Kalau city dan county ya, kabupaten itu county. Kota dan kabupaten apa di Amerika Serikat itu di bawah negara bagian. Berarti di bawah negara bagian New York. Bukan di bawah presiden. Presiden tidak punya kewenangan untuk bicara tentang wali kota. Bicara mungkin ya, tapi kalau misalnya menjegal atau nggak bisa. Dia dia nggak punya kewenangan yang saya nggak tahu kalau New York itu seperti apa nanti. Tapi di Amerika Serikat tidak semua kota pemilihan wali kota secara langsung. Kalau di county ya, kabupaten, setahu saya dia tidak ada bupati, nggak ada. Kalau kita menggunakan kata bupati ya, ada bupati. Dia nggak ada kepala daerahnya itu nggak ada. Kepala daerah adanya cuman ini aja, dewan aja, komisioner-komisionernya aja. Jadi komisioner-komisioner apa namanya komisioner-komisioner yang ada di dalam pemerintahan kabupaten itu pemerintah kabupaten. Nah kalau kota ada kota yang yang wali kotanya dipilih secara langsung, kota yang nah New York, Chicago ini kan kota besar, dia dipilih secara langsung wali kotanya. Nah apakah ya kalau Islamofobia ya pasti. London juga begitu ketika apa wali kota London itu ya ya hal yang apa namanya menjadi satu eh, ya, menjadi satu fenomena ya ketika apa Muslim bisa menjadi wali kota dan ini bicara yang terpilih secara demokratis secara langsung ya terpilih secara langsung. Kota-kota besar pemilihan wali kotanya langsung umumnya itu mereka langsung dan dipilih langsung berarti kan ada proses pemilihan ada proses primary dan sebagainya. Tapi apakah itu agama digunakan dalam politik ini? Tentu agama itu berhubungan dengan struktur sosial yang ada. Di New York itu kan ya masyarakatnya sebetulnya sudah sangat terbuka. Itu kan kota besar internasional loh. Ya, New York itu kota besar. Sudah cukup lama New York itu menjadi kota besar, kota yang apa internasional ya, megapolitan internasional.
sudah menjadi kota dunia. Orang berada di New York belum tentu dia bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau dia itu berbahasa salah satu bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 6 bahasa yang ada, itu hampir mungkin. Jadi misalnya kita ke New York itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau bisa bahasa Arab, mudah-mudahan selamat. Bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Spanyol, ya mudah-mudahan selamat deh. Tapi kalau nggak bisa sama sekali dari 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, nggak akan dicari sulit untuk selamat. Tapi ini penting. Ternyata bisa seperti itu. Ya ada keistimewaan New York. Ya, apa? Apakah Islamofobia atau bukan ya pasti ada lah Islamofobia. Oke, Bu Nurisa gimana ini? Bu Nurisa kayaknya lagi ada tamu. Halo? Lagi ada tamu ya, Bu aja. Mau Pak, iya Pak. Ada tamu mendadak Pak. Oh iya, iya. Tapi saya dengerin Pak. Iya. Mana nih Mahesa, Dev? Mahesa mana Mahesa? Mahesa tahun berapa ini? Tergolong masih 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 fresh atau tergolong yang sudah senior? Mahesa ini. Masih Halo? muda Pak. Muda, Mas sama masih muda, belum nikah belum. Oh, masih muda. Mahesa mana? Coba. Nah. Halo? Coba gimana? Ada ini nggak? Ada yang bisa dibagikan? Bicara apa? Ada yang mau disampaikan? Iya, Ismatu. Mana? Ini banyak yang tidak memperlihatkan kameranya, tidak menyalakan kamera. Saya nggak tahu apakah faktor kesulitan di jaringan atau memang biar nggak ketahuan kalau tidur gitu. Ini terakhir ya, sudah terakhir. Saya berharap teman-teman bisa kalau soal UAS-nya nggak susah lah. Soal UAS-nya nggak terlalu Pak, susah. Kenapa? mengenai UAS itu ada soal tentang paradigma kan Pak. Maksudnya nanti apa Nah itu paradigma, tadi semua paradigma apa ada gimana? ini ya kan, ada kisi-kisi ya. Eh, Bentar, mana itu? Saya sudah kasih ke admin masing-masing ya. Ya, ini tentang paradigma, tentang ontologi, epistemologi ya. Itu. Jadi teman-teman tinggal tinggal melihat aja ya tentang mana ontologi ilmu, mana epistemologi ilmu itu. Kemudian paradigma, ya. Paradigma itu apa dan seperti apa yang disebut paradigma, ya. Di sini juga saya sampaikan agama juga bisa menjadi paradigma. Paradigmanya Sunni itu ada paradigma juga namanya. Paradigma fikih. Fikih itu eh, mazhab fikih itu paradigma. Paradigma Syafi'iyah, paradigma Syafi'i ya, paradigma Hanbali, paradigma Hanafi, itu paradigma. Paradigma juga mazhab kalam ya, paradigma Asy'ari, paradigma Maturidi, ya, paradigma Mu'tazilah, paradigma itu. Itu paradigma semua.
paradigma apa? Paradigma Ja'fari itu paradigma Ja'fari, paradigma eh, Imamiyah ya, Syiah. Maaf Pak Yang dosen, eh maaf tadi atas nama Mahesa Pak dosen, mohon izin tadi habis dari toilet Pak dosen. ya, gimana, ada mau bilang apa? Ada yang mau disampaikan nggak? Eh, Sementara belum Pak dosen. Oke. Ya, mohon maaf Pak dosen, izin Pak dosen. Kita bisa ini ya. Tadi itu ya, teman-teman, saya harap bisa ini ya, bisa memberikan apa, bisa menjawab soalnya dengan mudah ya. Saya kasih kisi-kisi aja itu kemarin tentang ya, soal-soalnya supaya teman-teman bisa mengetahui apa mana yang ya kisi-kisinya itu ya, tentang paradigma ya, ontologi ilmu itu. Dan saya kasih bonus juga. Saya kasih bonus. Kemarin saya kasih bonus ya, tapi satu mata kuliah ya, yang semester satunya. Gitu ya. Bonus apa, Pak? Soalnya. Pertanyaan bonus itu saya kasih ya kemarin ya. Pertanyaan Yang semester bonus? 1. Ada ya pertanyaan bonusnya ya? Nggak ada. Nggak ada, Semester Nggak Pak. ada Oh, Pak. semester 3 Maksudnya ya. pertanyaan tambahan. Iya, pertanyaan tambahan yang udah pasti jawabannya apa aja udah pasti bagus nilainya. Mboten Oh, wonten Pak kait dosen. Oh, semester 3 ya. Yang semester 3 kayaknya ya. Oh, berarti yang semester satunya gak ada yang saya kasih UAS-nya. Nah, ada saya ingat ya, pertanyaannya ada dua pertanyaan, cuma saya lupa pertanyaannya. Oh ya, kemarin UTS 2 soal itu ya. Itu tuh ensiklopedia entry itu kan Pak. Yang ensiklopedia enter tugas. Oh, ya satunya lagi ding ya. Kita merangkum bukunya. Ya, Apa tuh? merangkum. ini. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau berkata-kata? Presensinya jangan lupa ya, dilaporkan yang hadir siapa aja. Oh ya Pak, Eh, keluar dari materi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Pak ya? Kenapa? Maksudnya keluar dari materi agama sebagai fenomena sosial dan budaya, Ya. Gimana? boleh ya? Ini yang sebenarnya sedang apa jadi pikiran saya itu kan sebenarnya apa namanya, sebelum kita belajar filsafat apa sih yang harus kita persiapkan gitu Pak? Hmm. Karena karena gini Pak, eh, kita langsung terjun memahami tentang teori-teori filsafat seperti ini. Kok di dipikir atau dirasa kayak bingung gitu loh Pak. Ya. Banyak sekali teori-teori kemudian Hmm. gitu. Yang jelas Ya. gini ya, ketika kita membaca teks ya, pertama gini, ketika kita mau masuk ini Fakultas Usuluddin yang saya coba tekankan, Fakultas Usuluddin itu semua prodi ya. Ada akidah filsafat Islam, ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, apalagi ada studi agama-agama ya, 5 itu ya, 5 program studi di Fakultas Usuluddin ya. Ini bicara keseluruhan ya, rata-rata seperti itu. Eh, apa yang perlu diingat dari Fakultas Usuluddin ini? Ya, Fakultas Usuluddin itu pertama dia memang untuk ya, menyiapkan otoritas agama, ya, orang yang punya otoritas agama. Apakah boleh masuk Fakultas Usuluddin tidak punya niat untuk menjadi bagian, tidak punya niat untuk apa?
menjadi otoritas agama, ya boleh saja. Ya, sama kayak masuk sekolah teologi ya nggak juga jadi pendeta itu boleh-boleh aja. Kalau masuk seminari Katolik atau Ortodoks ya nggak mungkin untuk tidak jadi pastor. Tapi ada program ya kalau itu di dalam apa levelnya universitas ada seminari di dalamnya kemungkinan bisa masuk program studi lain yang dekat ya artinya ada kelas bersama dengan seminari tapi setelahnya tuh tidak lagi bergabung dengan seminari karena kalau seminari kan memang untuk itu. Nah, kalau Fakultas Usuluddin sama kira-kira dengan sekolah teologi di Protestan ya itu tidak harus ya tapi tujuannya tetap ya tujuannya adalah untuk menghasilkan otoritas agama ya oh ya ilmu Al-Quran dan tafsir yang menghasilkan mufasir ilmu hadis menghasilkan ahli hadis sarjana hadis yang punya otoritas di bidang hadis akidah filsafat Islam ya menghasilkan filosof Muslim ahli dalam filsafat Islam. Kalau ilmu tasawuf ya berarti harus menghasilkan sufi, harus menghasilkan ahli tasawuf. Kalau studi agama-agama, ya dia harus bisa menghasilkan salah satu saja dari 4 yang tadi. Bisa 2 harapannya kan gitu. Tapi itu tujuan antara tujuan dengan realita di lapangan belum tentu sama. Kemudian juga perlu saya sampaikan iman itu sebetulnya sama kayak cinta. Tetap sama, iman dengan cinta itu sama. Iman itu masalah kejiwaan, cinta adalah juga masalah kejiwaan. Oh kalau gitu nggak logis. Kata siapa? Cinta itu logis loh. Yang bilang cinta nggak logis siapa? Siapa yang bilang cinta nggak logis? Agnes Monica, Pak. Agnes Ya, Monica. berarti Agnes Tak ada Monica logika. tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Dia tidak punya otoritas mengatakan itu ya. Kalau cinta itu tidak logis menurut dia kan? Gimana bunyinya Kadang-kadang Bu aja, Nursa? Pak. Kadang-kadang tak ada logika gitu. Kadang-kadang aja. Ya, tapi sebenarnya gini, cinta itu gini bisa Oh ya, dibuktikan kadang-kadang dengan Ibu. logika. Sama iman juga bisa dibuktikan dengan logika. Itu makanya kenapa tapi karena tadi iman itu seperti cinta, berarti kan iman itu sangat personal. Ini yang membuat sekalipun sudah dibuktikan ya. Coba saya nggak kebayang deh. Coba kita buka lagi itu yang pernah saya bahas keluarganya Robin van Persie itu. Dia agnostik sendiri. Dia tidak percaya dia menganggap bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan ada atau tidak. Tapi istrinya Muslim, anaknya Muslim dua-duanya. Itu gimana di rumah itu? Kan anaknya kan ya, tumbuh itu kan lahir, ya tumbuh di situ. Ya kalaulah misalnya belajar kalaulah istrinya juga bolong-bolong sholatnya, anaknya bolong-bolong sholatnya itu bukan urusan kita lah, itu urusan mereka sama Allah. Tapi bicara berarti kan mereka tahu dong caranya sholat. Mereka tahu dong Islam itu seperti apa. Mereka belajar dong. Barangkali suatu ketika mereka menghadiri majelis ilmu tertentu ya, belajar tentang Islam. Tapi Robin van Persie tetap menjadi agnostik. Sama kayak cinta. Coba kalau alasan ya ini bener loh. Alasan siapa nih? Pak Pak, Miftah kalau udah menurut nikah kan ya? saya, Pak Miftah udah nikah kan? Ya kalau udah Pak Miftah deh. Oke. Alasannya kenapa mau Baru sama satu, Pak, istrinya? baru satu. oh baru satu. Ya kenapa mau sama istrinya? Pak dosen, Ah, Bu Nurita mau bilang nih Pak kenapa mau mau sama izin suaminya? berpendapat ya. Kenapa? Nih, kalau menurut saya Pak,
saya izin berpendapat ya. Kalau menurut saya itu penting dibedakan beriman dengan berislam. Jadi kalau menurut saya itu orang itu banyaknya berislam, dia mengikuti Nah, syariat Islam, dia tunduk pada hukum Islam. Tapi hatinya tuh belum ada iman gitu. Jadi dia pun tidak akan merasa bersalah ketika dia menyakiti orang lain dan dia bisa tetap pelit, kikir ketika ada orang yang membutuhkan bantuan atau dia bisa melakukan dosa tanpa takut Tuhan melihat gitu. Jadi ya seperti tidak beriman gitu loh. Tapi dia ya, sholat, dia puasa, dia haji 10 kali, ya, dia segalanya gitu. Jadi kalau di Indonesia menurut tetap saya sih banyaknya Islam, bukan iman gitu. ya itu satu ya. Ah, cuman kita bicara gini. Kalau itu kan berislam ya, artinya bisa jadi orang masuk Islam karena terpaksa, karena bapaknya, karena itu tidak bisa dibuktikan secara logis, berarti mereka tidak mengikuti prosedur ya. Kalau menurut dosen saya itu tidak sesuai dengan prosedur. Berimannya, kalau dibilang beriman itu tidak sesuai prosedur. Tapi kita bicara yang sesuai prosedur ya. Cinta dan iman yang sesuai prosedur. Kita tahu yang mana Tuhan kita sesuai dengan prosedurnya, caranya mengetahui. Maka begitu pula dengan caranya mengetahui, kita mengetahui bahwa kita cinta sama seseorang, itu prosedurnya ada, ya. Itu makanya pakai logika itu, ya. Nah, ada prosedurnya. Itu juga sangat personal dan buktinya sangat personal itu. Ya, tadi ya, bahkan ada yang berislam tidak beriman, ya. Nah, itu salah satunya juga, contoh juga. Ya, ada yang sampai dia Islam aja, tapi dia Islamnya hanya di pakaiannya saja, atau Islamnya kulit saja, kulit semua, ya tidak ada isinya dalam apa keberislamannya, keberagamaannya. Dia beragama tapi tidak ada isi. Ada yang eh, eh, ada isinya, ya. Sudah tahu ya isinya, bahkan mungkin sudah mendapatkan peroleh isinya, tapi tidak mau menerima sama sekali, kecuali ya merasa sudah punya isinya. Nah, saya nggak kebayang bagaimana keluarga apa di dalam rumah tangga kalau misalnya Robin van Persie itu. Tapi itu bukan masuk ke dalam ranah kita bicara pribadi orang ya, tapi kita membuktikan bahwa iman itu masalah pribadi. Sama kayak cinta. Ya kenapa mau sama si itu gitu? Kenapa mau sama istrinya? Kenapa mau sama suaminya? Teman saya nanya sama istrinya di apa dalam salah satu ini ya di YouTube itu. Dalam salah satu vlog mereka di YouTube. Dia nanya sama istrinya, apakah dapat suami yang ideal? Kata istrinya tuh enggak, saya enggak dapat suami yang ideal. Ya, di sini paham ya. Ternyata apa namanya itu sangat personal. Eh, ya, ternyata itu sangat personal. Orang memilih untuk menikahi siapa. Sekalipun tidak ideal, tapi orang itu melihat realita. Ini ada nih yang terdekat ya, yang bisa diambil, udah aja diambil gitu. Karena terdekat yang terjangkau, bisa di apa namanya bisa dimiliki gitu kan. Sekalipun tidak persis seperti keinginan. Sudahlah, ini ada yang cukup bagus ya. Terus masih bagus-bagus juga ya. Ideal itu kan sesuatu yang bisa jadi jangan-jangan utopia ya. Tapi ada sesuatu yang realistis antara ideal tapi tidak distopia juga gitu loh. Tidak sampai distopia. Kalau distopia itu kan kebalikannya ya. Berantakan, jauh ya, kebalikan dari utopia. Nah itu. Nah, membuktikan cinta dan iman itu kira-kira ya cinta dan iman itu personal dan dua-duanya bisa dibuktikan dengan logika. Itu ya yang satu hal yang apa perlu dipahami. Nah, oke. Kalau di dalam Ya. Islam kan kalau kata Rasul kalau mau sempurna harus memenuhi 4 syarat.
Tapi Rasul akhirnya mengunci kalau itu tidak bisa memenuhi 4 syarat, minimal syarat paling utamanya itu adin. Apa Ya, Bu syaratnya Bu? itu 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 loh biasa kalau kan ya suka itu dinasehatin sama urusan penghulu. ya benar Jamaliha wa urusan pribadi. nasabiha, ya kan? Oh, Gitu. Kalau lupa mau saya. ideal tuh memenuhi 4 syarat itu kan. Keturunan, kecantikan, Pada kekayaan, dasarnya Hmm. dan itu juga masih kuat menjadi teori. agamanya. Buya ya, itu masih menjadi teori juga itu. Itu belum menjadi apa namanya sesuatu yang empiris atau misalnya aplikatif ya untuk diaplikasikan itu ya bisa ini. Konsep kafaah juga itu ya. Konsep kafaah itu kan atau sekufu. Sekufu itu kayak gimana? Itu. Sekufu itu Satu kayak gimana? gelombang, Iya kan satu sekufu itu frekuensi, kan se sekufu itu satu ini ya, frekuensi. satu frekuensi ya. Kalau menurut Habibie maksudnya sekufu itu satu frekuensi. Itu satu frekuensi. Biasanya Ada kita jatuh cinta pada yang satu frekuensi, Pak. ya, Biasanya. benar. Jatuh cinta sama yang satu frekuensi. Coba aja misalnya eh, apa ngobrol sama pernah nggak sih ketemu dengan apa lawan jenis yang kira-kira sebetulnya sama pasangan kita tuh nggak jauh beda omongannya. Tapi kalau pasangan kita yang bicara, kita menerima kalau orang itu yang bicara sama-sama lawan jenis kita, tapi nggak mau pokoknya. Pernah ya mengalami itu ya. Oke, itu Ih, contoh-contoh ya. Ajis kayaknya udah pernah. Gimana? Pak Ajis yang pernah tuh, Pak. Kenapa, Bu? Satu kufu. Pak Haji apa Gus Miftah? Gus Miftah. Dua persona ya itu ya. Satu Astagfirullahaladzim nama, ya. dua Gus kepribadian. Miftah. Pak Imad nih yang harusnya berbagi cerita kan Kenapa? ini yang menjalani proses kan mau nikah nih Pak Imad nih. Oh Itu ya. proses apa namanya berkenalannya itu gimana? Apakah udah satu kufu? Apa udah satu Tuh, itu paradigma? Apa gimana? itu bisa makanya bisa di tempat lain ya nanti ya. Di sini aja Pak. Pakai pandangan filosofis atau bagaimana Iya, gitu, Pak. secara Pasti filosofisnya ya Bu pastinya Yaya. itu ada lah ya. Ya, kita tutup ya, ini udah jam 9:30. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal soal kelas ekstensi ya. Bener Lisa mancing-mancing. Soal kelas ekstensi itu kita bisa ngobrol. Saya mungkin akan japri Bu Nurisa ya untuk kelas ekstensi. Nanti barangkali tetap ke Bu Najmah ya soal Zoom-nya, Zoom yang dipakai untuk kalau ada kelas ekstensi yang saya. Ini ekstensi ini program saya ya, bukan program kampus ya. Jadi jangan dicampur adukan dengan kampus, tapi program saya. Cuman teman-teman pastinya karena saya pasti masih menggunakan ruangannya ya kan. Ruangan kan ruangan kampus ini. Jadi itu kemungkinan apa kemudian juga soal apa saluran internetnya kan punya kampus. Kecuali kalau saya nanti ada di tempat lain ya Kalau kondisinya kita bisa ekstensi dari kalau tempat ini lain. Zoom pribadinya Abu Najma Pak. Nah, kalau ini kan punya Bu Najma pribadi ya. Nah, ini kalau Iya. misalnya Bu Najma bisa tetap menyediakan, ya kita tinggal tinggal bicara karena nanti soal apa eh, apa teknisnya atau misalnya keperluan karena kan kalau ekstensi kita perlu tahu ya pembiayaannya gimana ekstensi itu. Tapi teman-teman semampunya aja, sebisanya yang mau ya, yang mau dan memang mau gitu, mau dan memang ingin termasuk apa ingin untuk apa namanya masuk kelas ekstensi, ekstensinya eh, misalnya apa berbayar ya atau ya saya pede aja ya kalau kalau itu ya. Nanti kita bahas apa yang mau dibahas, topik-topiknya dan sebagainya. Saya akan tawarkan
personal dulu ya ke satu orang itu, dan mudah-mudahan bisa jalan, nambahin kegiatan teman-teman juga bagi yang punya waktu luang gitu ya. Itu kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.